Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam channel YouTube Tifa and Friends, channelnya Yayasan Tifa. Kita akan berbincang dengan bukan mantan ya, salah satu pendiri Yayasan Tifa, Mas Budi Santoso, yang juga pernah menjadi badan Dewan Pengurus dan sebagainya. Kita undang untuk berbincang dalam Tifa and Friends kali ini dalam konteks, dalam kapasitasnya sebagai pakar hukum. Mas Budi Santoso ini adalah pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jogja dan juga pernah aktif sebagai pengacara. Tapi yang paling penting dalam konteks perbincangan kita ini adalah beliau pernah menjadi Dewan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya juga menjadi anggota Ombudsman Provinsi Jogja dan nasional. Jadi pengalaman Mas Budi ini dalam kaitan dengan pelayanan publik, urusan penegakan hukum, dan isu-isu korupsi pasti cukup banyak. Nah, kita akan memperbincangkan tentang upaya menegakkan good governance ya, tata pemerintahan yang bersih ya. Dalam hal ini bersih dari korupsi. Meskipun kita tahu itu bukan hal yang mudah, tetapi setidaknya sebagai mantan Dewan Penasehat KPK mungkin nanti bisa cerita pengalaman dan pengetahuan menyangkut kinerja KPK dan kinerja lembaga pemerintah lainnya terkait dengan upaya penegakan upaya pencegahan korupsi. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana Anda bisa bergabung di KPK sebagai salah satu Dewan Penasehat? Terima kasih Pak Lukas. Jadi itu memang ada proses seleksinya ya, dan terbuka untuk umum. Jadi dipublikasikan pendaftarannya melalui media cetak, nasional, elektronik, dan seterusnya. Jadi orang harus melamar untuk jadi anggota Dewan Penasehat itu ya? Justru ada dua dibuka. Kebetulan kalau saya dicalonkan. Jadi gini, bisa orang melamar tapi dengan rekomendasi dari organisasi yang bergerak di bidang isu anti korupsi atau dicalonkan oleh organisasi LSM yang bergerak di isu anti korupsi. Nah, kebetulan yang kejadian yang untuk saya waktu itu dicalonkan oleh 3 LSM di Jogja, Forum LSM DIY, kemudian Indonesian Court Monitoring sama Transparansi di Jogja, di Bantul. Ya, jadi 3 lembaga ini meminta saya untuk bersedia dicalonkan, saya tanda tangan gitu kan, terus saya diminta untuk melengkapi persyaratan. Nah, dari 3.254 yang mendaftar, itu akhirnya yang terseleksi, terpilih menjadi penasihat KPK, akhirnya hanya 3 orang. 3 orang itu satu berbackground IT ya dari ITB, yang kedua berbackground manajemen finansial gitu dari Kementerian Keuangan, dan saya yang dianggap berbackground hukum lah gitu. Ya, baik. Apa persisnya fungsi Dewan Penasehat ini? Kita diskusi perbincangan ini sebelum bahwa kemudian beberapa saat kemudian Dewan Penasehat dihapus dengan adanya revisi Undang-Undang KPK diganti menjadi Dewan Pengawas. Ya. Okay. Nah, waktu itu dalam konteks saat itu apa sebenarnya peran dari Dewan Penasehat KPK ini? Jadi pertama itu dia harus memberikan semacam rekomendasi ke penasehatan ya sesuai dengan background kepakarannya. Jadi yang penting itu harus sesuai dengan background atau kepakarannya. Jadi kalau yang IT ya harus kira-kira kurang lebih dunia IT lah, ya, informasi teknologi. Kalau yang manajemen keuangan ya nah kalau hukum ya kira-kira yang terkait dengan background hukum. Nah, dianggap pakar-pakar inilah yang membuat rumusan, kalau kita menyebutnya sebagai nota dinas kepada pimpinan KPK ya, untuk hal-hal atau isu-isu yang kita anggap penting. Nah, saya dan teman-teman bertiga, kan kami hanya bertiga nih Pak penasehatnya, itu agak merubah pola kerja penasehat yang
dulu penasihat itu diidentikan dengan orang yang mungkin sudah tua-tua, sudah senior, terus dia pasif gitu ya, di balik meja. Nah itu kita balik karena kebetulan relatif ya kita masih gesit ya, masih produktif lah ya. Kita sehari-hari itu belanja persoalan, belanja masalah yang kira-kira penting untuk diselesaikan oleh lembaga, oleh institusi KPK. Nah dari belanja itu kita harus datang nih ke biro hukum lah, ke pengawas internal lah, kemana-mana. Pokoknya di semua direktorat, semua kedudukan di KPK kita bisa belanja itu semua. Ya, kemudian itu pekerjaan full time ya. Jadi Anda sehari-hari memang iya full berkantor time. di Pakai fingerprint segala tuh. Jadi absen gitu. datang fingerprint pagi, nanti malam fingerprint lagi itu mau pulang. Jadi ya itu yang kadang disamakan dengan penasehat yang selama ini di dalam benak kita kan ya kerjanya mungkin seminggu hanya ngantor sehari, 2 hari. Kalau penasehat KPK itu enggak. Waktu itu kita Senin sampai Jumat sesuai jam kerja kantor gitu. Pakai fingerprint lagi. Terus ngisi timesheet juga. Jadi produk hasil kerja penasehat itu memberikan nasihat aja, rekomendasi gitu kan? Nota dinas kepada pimpinan. Ya, nota dinas kepada pimpinan, kemudian termasuk kita mengawal ya. Kalau pimpinan kan ada 5. Nah, kalau pimpinan itu mayoritas setuju, maka mestinya ini kan dilaksanakan nih, diimplementasikan. Nah, kita mengawal tuh prosesnya. Jadi ngecek. Itu termasuk juga apakah Dewan Penasehat ikut terlibat, dilibatkan dalam diskusi paling enggak kasus-kasus yang lagi disidik? Secara langsung tidak. Secara langsung tidak. Kita secara langsung tidak dilibatkan dalam kasus-kasus itu tidak. Jadi misalnya, lebih pada capacity building lembaga ya. Betul. Juga lebih ke kebijakan dan mungkin ada temuan-temuan di internal yang mungkin selama ini mampet. Nah, kita jadi lubrikasinya lah untuk melancarkan ini karena kan kalau penasihat kan ininya langsung ke pimpinan ya. Jadi kita ini memberi nota dinasnya kan langsung ke 5 pimpinan. Jadi ya kita aja istilahnya pinter-pinternya aja bagaimana supaya pimpinan itu setuju dengan nota dinas atau kajian atau rumusan atau rekomendasi atau saran penasehatan yang kita usulkan gitu aja. Biasanya kalau praktek saya itu sebelum saya membuat saya mesti nemui pimpinan dulu nih. Biasanya menemui pimpinan terus kemudian ini ada masalah seperti ini. Kalau saya membuat nota dinas seperti ini kira-kira pimpinan A setuju nggak, B setuju. Nah dari situ udah bisa kepetakan kan. Kalau saya buat nota dinasnya kemungkinan akan ditolak itu besar atau kemungkinan akan diterima oleh pimpinan itu besar gitu. Nah, gitu. Baik, kita percepat fast forward. Sekonyong-konyong ketika Anda masih menjadi anggota Dewan Penasehat itu ada gerakan politik nih ya dari eksekutif pemerintah dengan DPR usulan merevisi Undang-Undang KPK yang kita tahu itu 2 tahun lalu ya, 1,5 tahun lalu. Ya, 1,5 tahun lalu. Prosesnya begitu cepat dan agak bernuansa gelap gitu. Artinya tidak sebuah revisi undang-undang yang seingat saya hanya kurang dari 3 bulan, kemudian juga tidak melakukan konsultasi dengan stakeholder ya, dengan masyarakat. Nah, itu kemudian gimana ceritanya? Kalau tidak salah bidang lembaga Dewan Penasehat KPK kegusur atau digusur menjadi Dewan Penasehat, dilikuidasi. Padahal Anda baru berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Dari sebenarnya saya gimana ceritanya itu? Sebenarnya saya baru selesai kalau penuh itu baru bulan Juli 2021 ini baru akan selesai karena harusnya masa jabatannya sebagai penasihat itu 4 tahun. Ya, kalau nggak ada horek-horek kemarin revisi Undang-Undang KPK itu. Jadi waktu itu Juli 2017 harusnya sampai Juli 2021. Nah kejadian itu sudah saya sampaikan sebenarnya di depan hakim Mahkamah Konstitusi karena saya menjadi salah satu saksi di persidangan soal ini di Mahkamah Konstitusi. Tapi judicial review ya? Ya, ada judicial review dari berbagai kalangan termasuk dari mantan pimpinan KPK
Nah, saya salah satu yang diminta untuk menjadi saksi di persidangan itu ya secara daring juga sih, secara online. Nah, tapi terkait dengan pertanyaan Pak Lukas itu ya secara singkat memang itu ajaib ajaib, mengejutkan, bahkan mengejutkan bagi kita yang ada di internal KPK, karena kita di internal KPK itu sama sekali tidak pernah diajak untuk memberi feedback atau berdiskusi, memberikan masukan, itu nggak pernah. Tiba-tiba muncul di DPR rencana untuk merevisi itu. Waktu itu kami para pimpinan juga sudah berusaha untuk meminta kejelasan nih sebenarnya apa yang terjadi, apa kok ini tiba-tiba ada rencana revisi. Sebenarnya yang kita usulkan sejak lama itu adalah revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, bukan revisi Undang-Undang KPK. Karena apa? Karena itu jauh lebih substansial dan memang logikanya kalau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya itu Undang-Undang 3199 dan perubahannya itu direvisi, maka otomatis ada kebutuhan untuk merevisi Undang-Undang KPK. Nah, ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya yang sudah ya relatif ketinggalan zaman gitu ya, tidak mengakomodasi prinsip-prinsip internasional yang diatur di dalam UNCAC ya, United Nations Convention Against Corruption itu. Tiba-tiba muncul revisi Undang-Undang KPK-nya. Jadi bukan dari payungnya yang direvisi, tapi langsung menohok ke lembaganya. Dan itu kelihatan sekali setelah kita dapat bocoran draftnya, karena kita nggak pernah dikirim tuh draftnya. Di internal KPK itu, bahkan pimpinan pun nggak ada yang pegang draftnya itu. Karena semua simpang siur waktu itu. Bahkan salah satu pimpinan itu sudah mengajukan diri ke Menteri Hukum HAM untuk diajak berdiskusi untuk minta didengar lah ya, bahkan minta juga draft yang akurat tuh yang mana, itu juga sampai detik terakhir itu nggak dikasih. Jadi memang ajaib dan misterius sekali itu prosesnya kalau saya Jadi bilang. proses hukum di pasar gelap gitu ya, Betul. bergelap-gelap. Itu Nah, yang bukan. menarik adalah ketika kemudian revisi Undang-Undang KPK itu disahkan, saya nggak bisa bayangkan tiba-tiba Anda dapat surat atau diberitahu bahwa Anda tidak lagi, itu gimana coba Oh enggak, prosesnya? kalau itu enggak. Kalau itu bukan begitu. Kan sejak draft itu muncul, draft ya taruhlah draft yang relatif resmi lah, karena draftnya itu ada beberapa versi. Jadi kita sendiri itu yang di dalam tuh sebenarnya yang dipakai yang ini atau itu atau yang mana gitu. Itu enggak jelas. Tapi oke lah, di draft itu kan sudah mulai muncul pasal-pasal ya. Karena revisi itu enggak melalui proses yang prosedural. Misalnya harus ada naskah akademiknya, harus itu kan harusnya dilewati semua itu. Hmm. Saya harus melalui proses itu, tapi ini enggak. Jadi jumping gitu, langsung tiba-tiba ada pasal-pasal yang itu benar-benar ya seperti yang kita lihat sekarang lah. Tapi yang soal penasehat KPK itu di situ memang di draft yang bermunculan di luaran itu memang nggak ada lagi struktur penasehat. Jadi Ya, tapi sejak kan itu mestinya apakah pemberitahuan bahwa setelah menunggu revisi selesai atau ketika dalam proses itu Anda sudah diberitahu bahwa belum. Jadi kan Dewan Pengawas. begini, kan sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, di sisi internal KPK sendiri kan sebenarnya nggak tahu nih proses ini. Jadi prosesnya di sono di Gedung Senayan dan Istana, kurang lebih bolak-baliknya kan ke sana. Nah, kita sendiri tuh nggak tahu. Ini sebenarnya maksudnya pembentuk undang-undang ini mau diapakan, itu kan kita nggak ada yang jelas. Sampai akhirnya sebutlah ada draft final itu, kita mulai tuh istilahnya apa ya, mencermati, mengkritisi. Nah, kita menemukan ada 26 kelemahan dari RUU itu. Ya kita udah sampaikan itu, tapi kayaknya apa yang disampaikan oleh KPK baik melalui surat resmi maupun melalui dari pimpinan dan itu nggak ada yang didengar sama sekali. Jadi kita sudah tahu sejak awal, oh penasihat ternyata nggak ada. Sekarang muncul lagi nih, ini apa istilahnya struktur baru namanya Dewan Pengawas dan seterusnya lah. Nah memang sejak itu, apalagi setelah kemudian disahkan, pihak kesekjenan dari internal KPK mendatangi kami bertiga, menyampaikan bahwa
ya intinya di undang-undang yang baru tidak ada lagi struktur penasehat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya harus ada terminasi kepada 3 penasehat yang eksis pada waktu itu. Ya kira-kira begitulah ya. Begitu saja ya. Artinya secara prosedural kan saya bayangkan ya, orang ketika terpilih itu kan berarti dia harus melepaskan pekerjaan kesibukan sebelumnya. Ya. Tiba-tiba di tengah jalan dihentikan. Nah, itu Iya. bagaimana menyangkut hak, apakah ada pesangon seperti lazimnya itu kan bagaimanapun kan pekerjaan kan? Enggak, Kan ada aturan maupun kalau pekerjaan. soal semacam pesangon sih nggak ada, tapi memang dari gaji kita tiap bulan kan dipotong untuk apa, untuk semacam tabungan dana pensiun gitu. Jadi diikutkan di bank apa gitu loh. Terus ya dari itu aja. Tapi memang di dalam sendiri juga nggak bisa berkutik apa-apa karena nggak ada nggak ada presidennya. Ini nggak ada Oke, presidennya. jadi Jadi ini penghentiannya kayak cut loose gitu ya, dipotong deng selesai. iya kayak begitu. Misalnya tidak karena di SK kan SK presiden itu kalau nggak salah. Oh, enggak. Jadi Bukan? gini, SK-nya itu SK Ketua KPK. Jadi waktu Oke. akhirnya kita sepakat kapan terminasinya, kan ada diskusi tuh ketika Sekjen berserta Kepala Biro SDM datang, itu kan ada diskusinya tuh. Nah, itu ada proses saya semacam apa ya negosiasinya lah. Ya udah kita saya juga mau ini kemana, wong di internal KPK juga nggak pada tahu proses itu kan. Kalau mau sebenarnya kalau dalam kalau mau marah kan sebenarnya ke DPR-nya atau ke presidennya, tapi kan nggak mungkin itu dilakukan karena kesannya wah ini banget soal jabatan ya gitu. Maksudnya kayak kenceng banget mempertahankan jabatan ya itu kayak apa ya malah bisa jadi bumerang juga kan. Jadi Ya, yang tapi kita menurut saya terlepas dari itu kan ada anu lah, aturan main yang mestinya walaupun proses revisi Undang-Undang KPK memang gelap gulita, tetapi setidaknya menyangkut hak-hak kepegawaian, pekerjaan. Tapi oke lah, tapi itu kita pun jadi kalau tahu. di situasi normal, Pak Lukas, ini tuh nggak normal. Ini Iya, iya. situasinya tuh abnormal. Jadi itu Ini ada. nggak bisa juga saya menyalahkan ke internalnya kan, ya kan? Iya, Tapi memang bukan ke internal. Harusnya ke DPR dan pemerintah yang iya, move-nya itu seperti nggak ada aturan gitulah ya. ini saya kasih tahu ya. Dulu sebenarnya sempat kita tuh diskusi lah termasuk sama Febri Diansah sama yang lain. Ya termasuk kan saya ditanyakan juga Pak Putih ada rencananya menggugat misalnya mem-PTUN-kan. Lah tapi saya bilang, lah kalau saya mem-PTUN-kan itu yang saya PTUN-kan itu harus SK pemberhentian dengan hormatnya ketua KPK kan saya SK pengangkatannya ketua nih. Nah, Hmm. pemberhentian dengan hormatnya kan oleh ketua juga yang tanda tangan. Nah, kalau saya mem-PTUN-kan, menggugat, itu mem-PTUN-kan SK-nya ini. Nah, pertanyaannya, lah saya tahu Pak Ketua KPK juga nggak salah, maksudnya kan nggak dia bahkan juga korban juga kan kita semua di internal KPK Ya, juga institusi korban juga. KPK sendiri korban ya. Makanya Ya, ini cerita sejarah yang menarik saya kira. ya, Ada aturan apa ya? Satu proses sejauh mana sih ketidakseriusan iya iya iya, pemerintah betul. soal Itu soal memang apa pemberantasan korupsi. Nah, ngawur banget tuh. kita setelah ngobrol sekilas tentang apa institusi apa bagaimana institusionalisasi. Mungkin saya ingin dengar pendapat Anda ketika Anda 2 tahun itu di KPK, kemudian ada gonjang-ganjing itu. Jadi memang mengesankan memang sebenarnya upaya pemberantasan korupsi tidak terlalu serius ya sebenarnya. Dalam hal ini pemangku kepentingan seperti politisi di DPR dan juga pemerintah. Dan kita sudah tahu juga hasilnya revisi itu sebenarnya kan niat ingsunnya kan memang mau dalam bahasa populer media mengebiri KPK. Iya iya betul. Tetapi kan tahun ini ada 2 prestasi KPK, menangkap menteri-menteri Presiden Jokowi yang baru diangkat tuh, Menteri Maritim Sosial, dan Kelautan dan Menteri Sosial. Nah, ya. itu gimana? Bagaimana menjelaskan, loh sebenarnya KPK itu dikebiri nggak sih? Ataukah pengebirian KPK itu tidak sepenuhnya berhasil? Ya, kalau saya sebagai orang yang pernah ada di dalam ya sebenarnya kan gini, kalau ini cerita kita di dalam. Sebenarnya kalau di internal KPK itu kita tuh melihat orang-orang pejabat, politisi atau siapapun lah yang melakukan apa
fraud ya, korupsi dan seterusnya itu kayak melihat akuarium gitu. Jadi ini akuarium ini apa? Ini orang-orang yang ini menyimpangkan dana itu, oh ini berkolusi dengan ini itu kelihatan semua. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, ini mana nih yang harus diproses? Nah tentu saja kan yang paling kuat alat buktinya, ya kan, bukti dokumennya lengkap, saksi-saksinya, itulah yang kemudian diproses. Nah kalau pertanyaan Pak Lukas tadi, saya mengatakan sebenarnya kalau dalam 1 tahun, kan 1 tahun nih sejak Desember 2019 sampai sekarang hanya 2 menteri yang kena, itu menurut saya apa ya, minimal banget gitu. Minimalis. Minimalis ya Mestinya harusnya. berapa menteri? Itu kalau ya itu tadi, itu semua udah tergambar tuh di internal KPK tuh. Tinggal mau dicokok yang mana, itu kan tergantung buktinya aja. Kalau buktinya si A ini yang paling kuat, dokumen saksinya paling lengkap, ya bisa. Nah itu masalahnya itu dilakukan atau tidak. Nah kalau saya melihat kalau dengan jumlah yang hanya 2 dalam waktu 1 tahun, kalau dibandingkan dengan kepemimpinan KPK sebelumnya itu jauh sekali. Ya ini secara penindakan ya, karena begini Pak Lukas, yang harus juga di-clear-kan, maksudnya harus disosialisasikan, kan penindakan ini hanya kira-kira 20% aja dari tupoksi KPK, karena ada 20% pencegahan, 20% supervisi, 20% koordinasi, 20% monitoring. Nah, sekarang penindakan, ada lagi nanti eksekusi, ini undang-undang yang baru mengatakan begitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi komposisi, penindakan itu ya sekitar 20% aja dari tupoksinya KPK. Tapi karena penindakan itu menyangkut orang-orang besar, pejabat tinggi, dan seterusnya, itu yang paling heboh. Apalagi kalau itu dilakukan melalui OTT. Waduh, itu udah detik demi detik, menit demi menit, nggak pernah henti itu TV, media massa menyiarkan. Nah ini yang kemudian terkesan tugas-tugas KPK lainnya itu nggak penting atau bahkan nggak diketahui oleh publik karena memang nggak tersosialisasi. Coba kita kan nggak tahu pencegahannya itu seperti apa saja. Nah itu sosialisasinya kurang karena memang ekspos publiknya ini kurang. Saya mau kasih contoh konkret nih, Pak Lukas. Ini menarik nih. Ada seorang menteri datang ke kantor KPK. Menteri ini datang ke kantor KPK itu ketemu dengan deputi pencegahan. Ya, ketemunya dengan deputi pencegahan, kan mesti ngomongin soal program pencegahan kan. Di eselon 1-nya dibawa semua nih. Wah, bagus lah pokoknya. Menteri ini bagus, maksudnya komitmennya bagus. Nah, ketika mau pulang, Pak Deputi menawarkan, itu di ruang sebelah ada banyak wartawan, jurnalis yang menunggu kalau kita konferensi pers sebentar, gimana Pak Menteri? Setuju Pak Menteri. Ya boleh. Akhirnya digelarlah konferensi pers mendadak gitu kan. Karena selalu banyak wartawan yang standby itu di KPK. Nah, ini dijelaskan nih. Pertemuan ini dijelaskan apa tujuannya, apa yang dibahas, kesimpulannya apa dibahas, semua dijelaskan di situ. Ketika dibuka forum tanya jawab, silakan kalau ada teman-teman media atau jurnalis wartawan yang ingin tanya, silakan diberi kesempatan. Apa pertanyaan pertama? Pak, lalu siapa Pak tersangkanya? Coba. Kan yang dibahas ini pencegahan, ngomongin program pencegahan. Tiba-tiba ada yang diminta untuk tanyanya siapa tersangkanya, yang itu bisa menggambarkan bagaimana mindset teman-teman jurnalis itu kalau di KPK itu kalau nggak ada penindakan tuh kayaknya Iya, tentu saja lah kalau aspek media tentu menarik ya, interest publik. Tapi saya masih tertarik dengan itu analogi kalau di KPK itu dalam konteks menelisik kasus korupsi itu seperti ngelihat akuarium di mana ikan-ikannya sudah jelas gitu ya. Nah itu dalam arti karena itu hasil laporan pengaduan dari masyarakat. Semua. Ya artinya kan belum tentu yang diadukan masyarakat itu mencerminkan kan? Betul. Berarti belum tentu ikan yang terlihat di akuarium itu salah. Betul. Jadi gini Pak Lukas. Masukan yang masuk, informasi yang masuk ke KPK ini banyak sekali. Ada yang melalui whistleblower ya, yang orang melapor tanpa ini identitasnya kita
kita keep, kita hold. Jadi nggak ada orang yang tahu ini pelapor. Kemudian ada yang memang secara langsung mengadukan, bahkan menunjukkan bukti-bukti, dokumen. Ya, kemudian kita sendiri kan juga punya namanya koordinasi supervisi pencegahan yang itu ada di daerah-daerah. Ya, jaringannya maksudnya, jaringannya itu ada networknya sampai ke daerah-daerah. Belum informan-informan tertentu yang memang secara rutin kita ini ya memberikan input lah kepada kita. Nah, dari mereka itu semualah data yang kemudian muncul di dalam akuarium itu saling gilir mudik gitu. Nah, Jadi tapi berapa persen ikan yang ada di akuarium itu dugaan ini perkiraan kalau aja spekulasi Anda. Kalau Kemungkinan dia memang pengaduan korupsi. yang masuk kan sekitar 7.500-an ya per bulan. Tapi pertanyaan yang saya, sampai diperes-peres sampai ketemu yang benar-benar kuat untuk dibungkus ya. Maksudnya untuk ditindaklanjuti itu terakhir kemarin seingat saya nggak sampai 15%. Oh. Ya, karena Artinya yang 85% sebenarnya nggak cukup kuat. nggak cukup, Atau ya kan ada juga Pak itu Lukas yang misalnya korupsi tetapi tidak punya cukup bukti gitu. betul, atau begini, nah itu ada bermacam-macam tuh. Ada yang nggak kuat karena cuman iri aja dan mungkin dengki atau ini jealous lah sama ini ngelaporin. Kewenangannya lebih ke ombudsman nih. Nah, kita forward, kita refer ke ombudsman. Karena ini pungli misalnya, atau mungkin ke ke BPKP atau ke kepolisian. Jadi itu semua diolah dan disalurkan ke institusi-institusi. Tapi kalau ini kuat banget nih unsur-unsur korupsinya, ya ini udah terpenuhi nih elemen-elemennya. Wah, ini buktinya apalagi gitu. Jadi akhirnya tersaring tuh. Tersaring. Nah, yang memenuhi syarat itu saya ada datanya itu selama 4 tahun ya. Itu sekitar 4 tahun, 14 nih. 14 tahun itu sampai diproses hukum itu ada 856 Pak Lukas jumlahnya. Kemudian yang selesai di pengadilan orangnya masuk penjara berapa Ya persen? ini jumlah ini. Ini kan maksudnya sampai peradilan, sampai diproses. Nah itu ya ada 205 anggota DPR, DPRD, ada 25 kepala kementerian lembaga, ada 4 duta besar, ada 7 komisioner, ada 19 gubernur, ada wali kota, bupati atau wakil wali kota 84, ada pejabat eselon 1, 2, 3, 188, ada hakim 18, ada jaksa 7, ada polisi dan seterusnya. Itu jumlahnya 856 selama 14 tahun ya. tahun ya. Jadi itu ya, menurut Anda prestasi yang cukup bagus, biasa saja atau kurang? kalau dari sisi jumlah, itu luar biasa. Karena kita pernah tuh ketamuan dari lembaga anti korupsi juga dari luar, itu mereka nggak kebayang tuh memproses kasus sampai sebanyak itu dan mereka juga pada kagum karena yang diproses itu kan ada yang ketua Mahkamah Konstitusi ya Pak Akhil Mukhtar dulu ya kan, ada yang menteri banyak, ada ketua DPR ya kan yang Pak Setia Novanto, ada waduh itu mereka nggak kebayang tuh, mereka kalau diskusi bertamu gitu ya kunjungan diskusi dengan kami, bagaimana Anda bisa memproses ketua DPR gitu misalnya ketua parlemennya, kemudian menteri, itu buat mereka itu agak ini ya dianggap oleh mereka itu prestasi gitu ya. Tapi kalau dari sisi jumlah itu cukup banyak. Itu bayangkan aja bagi aja per 14 itu kan Ya, kalau ada saya hitung 60. kalau sekitar 800 selama 14 tahun rata-rata setahun ada 57-58 kasus Iya, yang dan masuk. ya bukan yang masuk. Kalau yang masuk itu ribuan Pak Lukas. Enggak, Itu artinya yang selesai ditangani orang yang bersalah di penjara. ya. Artinya kan Baik, sebulan berapa itu ya kan? Di ya sebulan 5 berarti hampir ya ya rata-rata ya kan. lima kasus. Oke, ini pertanyaan terakhir nih karena keterbatasan waktu. Mungkin pertanyaan yang sepele tapi mungkin bagus juga dalam kesempatan ini diklarifikasi. Bagaimana dengan rumor, isu yang kemudian dijadikan paling enggak rumor yang beredar di kalangan masyarakat yang jadikan komoditi politik dukung mendukung antara kadrun kampret dan cebong, adanya
Taliban di KPK itu gimana? Oh, Betul kan? itu hoax besar. Itu hoax yang paling dahsyat yang saya tahu. Saya tahu persis orang-orang itu. Jadi memang apa istilahnya pembangunan opini ya melalui apa ya, buzzer atau apa sebutannya ya. Itu Buzzer, ya. ya melalui buzzer itu luar biasa. Ya kita sih nggak terlalu peduli ya di dalam karena memang faktanya itu nggak ada. Saya pernah tuh datang ke BNPT ya, itu diskusi juga kita sampaikan apa adanya dan saya tahu persis tuh orang-orang yang diduga Taliban itu tuh sebenarnya sehari-hari ya biasa aja, maksudnya nggak terus yang aneh-aneh gitu. Menurut saya itu hoax dan saya di dalam tahu persis dan tidak menemukan dugaan-dugaan seperti itu bahwa Baik. mungkin ada yang pakai itu apa pulpuk putih itu, ada yang jenggotnya agak panjang ya itu so what gitu loh kalau begitu kan. Maksudnya Baik. Anda masih optimis dengan KPK ke depan setelah direvisi undang-undangnya? Dan ini satu pertanyaan yang direvisi, sulit. tapi di sisi lain tahun ini berhasil mengegulkan 2 menteri ke penjara. Iya, ini pertanyaan yang sulit ini saya jawab. Tapi ya kita kalau saya sih menjawabnya kita masih menunggu bukti-bukti yang proven gitu. Maksudnya Ah, ini mungkin langkah awal saja setelah setahun ini. Tapi kan masa jabatan pimpinan KPK itu kan hanya 4 tahun. Jadi apa namanya masih tinggal sisa 3 tahun ini. Bagaimana mereka membuktikan bahwa mereka ini meskipun undang-undangnya dikebiri ya istilahnya banyak pasal-pasal yang istilahnya dilemahkan, tapi mereka masih bisa efektif gitu melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Tapi kalau saya hari ini ditanyakan ini, saya masih perlu bukti lanjutannya gitu ya. ke depan. Dan yang ironis adalah yang beredar di kalangan pengamat sosial, pengamat LSM dan sebagainya. Saya rasa adalah ini ketua KPK-nya itu sedikit agak problematik ya, karena dia ada kasus menggunakan helikopter Iya, untuk iya. mudik dan Ya sebagainya. itu sudah diproses Dan tuh di Dewan Etik dan oleh yang lucunya adalah mereka yang dituduh Taliban ini berperan besar dalam penangkapan 2 menteri ini. Jadi lucunya mereka yang dulu membela revisi KPK agar membersihkan Taliban, sekarang jadi melihat realitas di tengah KPK yang diragukan ini apa yang disebut Taliban itu justru yang berperan. berperan. Kalau saya secara pribadi saya rasa memang institusi KPK ya itu secara internal itu pasti adalah etos yang kalaupun dikebiri, tapi orang-orang di dalamnya karena memang sudah built in gitu ya, Iya. karakternya mestinya akan ya saya setuju dengan Anda, kita tinggal tunggu aja gimana kiprahnya. Baik, karena Ya. keterbatasan waktu harus kita akhiri ya diskusi yang menarik ini. Dan kita moga-moga bisa berbincang lagi di kesempatan ke depan dengan tema yang lain. Friends of Tiva, kita akhiri perbincangan kali ini. Kita akan ketemu dalam perbincangan lain yang menarik di masa depan. Terima Salam, kasih. terima kasih. Salam.